Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahma dari kelas 8B. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi wakaf. Wakaf dari sudut bahasa adalah pemberhentian pengucapan. Sementara itu, dari sudut istilah tajwid, wakaf adalah penghentian bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Ada 4 jenis wakaf, yaitu 1. Wakaf tam, pemberhentian pada suatu bacaan yang dibaca secara sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan, dan tidak memengaruhi arti dan makna dari bacaan karena tidak memiliki kaitan dengan bacaan atau ayat yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Kedua, wakaf kaf, pemberhentian pada suatu bacaan secara sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan, tetapi ayat tersebut masih berkaitan makna dan arti dari ayat sesudahnya. Yang ketiga, wakaf hasan, mewakafkan bacaan atau ayat sesudahnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu wakaf kabli, pemberhentian bacaan secara tidak sempurna atau penghentian bacaan di tengah-tengah ayat. Wakaf ini harus dihindari karena bacaan yang diwakafkan masih berkaitan lafaz dan maknanya dengan bacaan yang lain. Tanda wakaf santing. Tanda mim disebut juga dengan wakaf lazim, adalah penghentian di akhir kalimat sempurna. Wakaf lazim disebut juga sebagai wakaf tam, sempurna, karena wakaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. Tanda mim memiliki kemiripan dengan tanda tajwid iqlab, tetapi fungsi sangat jauh berbeda dengan fungsi dan maksudnya. Tanda to adalah tanda wakaf mutlak sehingga diwajibkan untuk berhenti. Tanda jim adalah wakaf jaid, jadi boleh berhenti dan boleh melanjutkan bacaan. Do menandakan lebih baik tidak berhenti. Tanda sod disebut juga dengan wakaf murakhas, menunjukkan bahwa lebih baik tidak menghentikan bacaan, tetapi diperbolehkan berhenti saat keadaan darurat dan tanpa mengubah makna. Perbedaan antara hukum tanda zo dan sod terletak pada fungsinya. Dalam kata lain, lebih diperbolehkan berhenti pada wakaf sod. Tanda sod lam ya merupakan singkatan dari al-wasal Allah yang bermakna wasal atau meneruskan bacaan lebih baik. Makna dari itu meneruskan bacaan tanpa mewakafkannya lebih dianjurkan. Tanda qaf merupakan singkatan dari qila alaihil wakaf yang bermakna boleh berhenti pada wakaf sebelumnya, maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwakafkan. Tanda sodlam merupakan singkatan dari kod yusalu yang bermakna kadang kala boleh diwasalkan, maka dari itu lebih baik berhenti walau kadang kala boleh diwasalkan. Kif artinya lebih dianjurkan untuk berhenti. Tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat yang biasanya diteruskan oleh sang pembaca tanpa berhenti. Tanda shin atau tanda syoktah menandakan pemberhentian sejenak tanpa mengambil napas, meneruskan bacaan. Tanda wakaf bermakna sama seperti wakaf sakta, tetapi harus berhenti lebih lama tanpa mengambil nafas. Tanda la menandakan pelarangan penghentian. Tanda ini muncul kadang-kala pada penghujung maupun pertengahan ayat. Jika muncul di pertengahan ayat, maka tidak dianjurkan untuk berhenti. Jika berada di penghujung ayat, sang pembaca boleh berhenti dan boleh tidak. Tanda kaf merupakan singkatan dari kata lik yang bermakna serupa dengan kata lain. Makna dari wakaf ini mirip dengan wakaf yang sebelumnya muncul. Disebut sebagai wakaf muraqabah atau wakaf ta'anuk yang berarti terikat. Wakaf ini bisa muncul sebanyak 2 kali di mana saja dan dibaca dengan berhenti di salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya. Adalah contoh tanda baca wakaf yang ada di Al-Quran: wakaf lazim, wakaf mutlak, wakaf jaiz, wakaf sihat fil amar, wakaf aula, wakaf mujawaz, wakaf murakhas, wakaf kila wakaf, wasal aula, la waqta fihi, kazalika mutabikon lima qablaha mu'anaka. Mari kita ulas tiap-tiap wakaf yang ada di atas. Kita bagi menjadi 2 macam, yaitu hukum bacaan yang lebih baik berhenti dan lebih baik diteruskan. Adapun hukum bacaan wakaf yang dianjurkan berhenti adalah wakaf lazim, tanda mim. Contohnya As-Saffat ayat 83 sampai 84 dan Al-Mu'min ayat 6 sampai 7. Wakaf mutlak, tanda po. Contohnya di surat Al-Fatir ayat 36 dan Al-Qasas ayat 77.
tanda mim. Contohnya As-Saffat ayat 83 sampai 84 dan Al-Mu'min ayat 6 sampai 7. Waqaf mutlak tanda po. Contohnya di surat Al-Fatir ayat 36 dan Al-Qasas ayat 77. Tanda jim contohnya Dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Amar tanda qaf dan fa. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 253 dan Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Waqaf aula tanda qaf, lam dan alif. Contohnya di surat Yasin ayat 4 sampai 5 dan Al-Baqarah ayat 132. Adapun bacaan waqaf yang dianjurkan untuk dilanjutkan adalah waqaf mujawwaj tanda za. Contohnya An-Najm ayat 24 sampai 25. Waqaf murakhas tanda shad. Contohnya Al-Baqarah ayat 157. Waqaf kila tanda qaf. Contohnya Al-Anbiya ayat 87. Tanda shad, lam dan alif. Contohnya Al-Araf ayat 158. La waqta fihi tanda lam alif. Contohnya Al-Maryam ayat 26. Kazila mutobikon tanda qaf. Contohnya Al-Baqarah ayat 282. Munaakah ada sepasang titik 3. Contohnya wala tulqu biaidikum ila, harus berhenti di salah satu titik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.